Oke, slide-nya sudah muncul belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Slide-nya sudah muncul ya. Nah, rekan-rekan sekalian, topiknya adalah SS7. Wah, makhluk asing apa ini ya? Aku ada SS7 protokol. Kayaknya kemarin materi yang pertama kayaknya santai-santai aja itu topiknya. Kok sekarang ada istilah baru. Apa itu SS7 protokol? Nah, jadi SS7 protokol ya, begini, itu prinsipnya adalah dia itu signaling. Sebagai pengantar mungkin bingung ya, signaling itu apa. Jadi ketika teman-teman itu nelpon, misalkan begini ya, ketika teman-teman itu menelpon, misalkan ya, saya nelpon 08 sekian 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 sekian. Pada saat saya menelpon itu, saya kan belum berbicara, kan betul ya? Saya belum berbicara. Saya akan berbicara ketika telepon itu diangkat oleh lawan bicara saya. Nah, pertanyaannya begini, apakah pesawat telepon saya itu sebenarnya tidak sedang melakukan komunikasi ketika saya belum bicara atau tidak? Jawabannya adalah pesawat telepon saya, handphone saya itu sebenarnya dia berkomunikasi. Berkomunikasinya dalam konteks apa? Ketika saya mengangkat ganggang telepon, misalkan telepon rumah, mungkin ada yang masih punya telepon rumah di rumahnya masing-masing sekarang. Itu kalau ganggang teleponnya kita angkat, kita akan dengar suara ya, beep gitu. Betul nggak? Ada yang bisa konfirmasi yang punya telepon rumah? Jadi kalau misalnya kita angkat nih ganggang teleponnya, pasti kita dengar suara beep gitu ya, kayak nada dering gitu. Nah, ya, Pak. Nah, bener kan? Nah, sebenarnya itu tuh tandanya kita mulai berkomunikasi. Komunikasinya dengan apa? Berarti kita sedang mengangkat telepon, si sentral, tempat di mana suara dan telepon itu akan dialihkan sesuai dengan tujuan nomor telepon yang kita berikan, itu akan sentral itu mengetahui, oh pesawat telepon ini dia sedang mengangkat telepon ini. Dari mana? Ketika dia mengangkat ganggang telepon. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika misalkan saya memasukkan nomor telepon. Ketika saya memasukkan nomor telepon, sentral itu kan membaca dari mana nih nomor telepon ini gitu. Ya maksudnya nomor telepon ini mau ke arah mana ini nomor telepon gitu. Tujuannya mau kemana nomor telepon ini. Artinya kan dia membaca tuh setiap tombol yang kita tekan, setiap nomor yang kita masukkan. Nah, itu artinya handphone kita atau pesawat telepon kita itu sudah berkomunikasi. Nah, proses komunikasi ini sampai di akhir, ya, misalkan sampai di akhir, lawan bicara kita itu menutup telepon, artinya kan dia memberitahu juga ke sentral, oh ya, saya udah selesai nih bicara gitu. Atau kalau bahasa pasarnya, gue udah selesai nih bicara nih, misalkan kayak gitu ya. Dengan pesawat telepon kita tutup, sentral akan bilang, oke, sesi kalian sudah berakhir karena pesawat telepon sudah tutup dua-duanya. Nah, artinya di luar suara kita yang terkirim, baik yang kita kirimkan maupun lawan bicara kita kirimkan, sebenarnya perangkat-perangkat yang kita miliki itu dia berbicara juga dengan sentral atau sudah saling berkomunikasi. Nah, model komunikasi inilah yang disebut dengan signaling, ya. Jadi sebelum kita bicara, signaling itu bicara terlebih dahulu. Nah, untuk apa? Fungsinya tadi, orang mau angkat telepon, masukkan nomor telepon, mau diarahkan kemana gitu. Oh ini sesinya sudah berakhir nih. Oh berarti pulsanya sudah jangan ditarik lagi pulsanya, misalkan begitu. Nah itu semuanya signaling, ya. Jadi bisa dibayangkan ya, signaling itu seperti apa. Jadi intinya adalah proses komunikasi mesin, di mana di sana itu ada protokol-protokol atau aturan-aturan yang sedemikian rupa diterapkan oleh si perangkat-perangkat telekomunikasi tersebut. Sebelum kita mengirimkan suara kita, sebelum kita mengirimkan data, sebelum kita mengirimkan SMS, misalkan seperti itu. Nah, di antara banyak aturan-aturan signaling, ya, salah satu aturan itu bernama SS7, ya. Kalau di industri familiarnya dengan istilah SS7. Nah, di sini dia mengatakan bahwa SS7 primarily set up and tears down telephone call. Jadi dia memberikan kita jalan supaya berkomunikasi, memberikan kita setup link, setup jaringan, dan juga ketika telepon itu kita matikan. Ya, seperti itu. Tapi apakah hanya memberikan jalan untuk komunikasi dan mematikan telepon? Ternyata tidak begitu. Number translasi. Maksudnya kok number itu harus ditranslasi? Maksudnya itu begini, kita masukkan nomor telepon,
si komunikasi itu kan mengatakan begitu, oh rutenya dia ini itu kemana berdasarkan dari nomor telepon tersebut. Itu yang dimaksud dengan number translation, prepaid billing mechanism, ya masalah pulsa dan seterusnya. Oke, nah, siapa yang bikin standar ini? Misalkan ya, kita punya handphone, ada 2G, 3G, 4G. Apakah 2G itu hanya GSM? Tidak, 2G itu banyak dia punya standar teknologi. Tapi yang populer itu adalah GSM. 4G, apakah hanya LTE yang ada di generasi keempat seluler? Tidak, ada banyak generasi yang lain atau banyak teknologi yang lain. Tapi yang paling terkenal itu adalah LTE. Nah, SS7 itu adalah salah satu standar. Siapa yang menetapkan? Namanya ITU, International Telecommunication Union atau ITUT. Kemudian dia yang bikin standar nih, bagaimana SS7 ini bisa diterapkan. Nah, SS7 defines the procedure and protocol, ya, yang mana network element ini atau PSTN. Jadi kalau telepon zaman dulu atau telepon rumah itu disebutnya dengan PSTN, Public Switch Telephone Network. Jadi kalau misalkan di perkuliahan ini sampai akhir perkuliahan kalian mendengarkan istilah PSTN, jadi kalian membayangkan itu seperti telepon rumah saja, begitu ya. Exchange Central, di mana information over digital signaling network to enable wireless cellular call setup, routing, and control. Jadi memungkinkan SS7 memungkinkan kita bisa setup call baik di dalam seluler, di dalam telepon PSTN, sesama telepon PSTN, bahkan keluar PSTN. Misalkan telepon seluler, misalkan begitu, ya. Itu kita bisa setup komunikasi ke sana. Terus routingnya yang mengarahkan kan tadi yang mentranslasikan nomor kita siapa? SS7 kan? SS7 juga itu yang akan mengarahkan routing kita berdasarkan nomor yang kita masukkan. Termasuk mengontrolnya itu seperti apa? Kapan pulsanya ditarik, ya, kapan pulsanya start, ya, kapan pulsanya berhenti untuk ditarik ketika sesi komunikasi itu sudah berjalan ataupun berhenti. Standar-standar itu, mekanisme-mekanisme itu diatur semuanya oleh SS7 protokol. Jadi sangat penting sebenarnya, makanya SS7 itu menjadi satu hal yang sangat penting gitu. Nah, apa saja tugasnya SS7? Basic call, management, teardown, kemudian dia bisa untuk wireless, termasuk local number portability, terus toll free 80088, kalau di Indonesia mungkin 911 misalkan begitu. Ketika telepon 6911 mungkin telepon pemadam kebakaran. Nah, itu kan kita tidak berbicara dengan orang. Kita hanya masukkan 911, kok diarahkan sih ke mana namanya pemadam kebakaran? Itu karena ada protokol. Protokolnya namanya SS7. SS7 inilah yang mengarahkan nomor telepon kita ke arah tersebut, begitu ya. Termasuk ada fitur nih, call forwarding. Mungkin ada yang pernah dengar ya call forwarding, misalkan kalau saya punya dua nomor handphone, ketika satu nomor tidak aktif, saya akan bilang begini, kalau nomor saya tidak aktif, alihkan nomor panggilan. Kalau alihkan semua panggilan yang masuk ke nomor A saya ke nomor B. Itu namanya call forwarding gitu. Ketika kita menelpon, nomor yang Anda tuju dialihkan ke nomor yang lain. Nah, itu kan kita belum bicara sebenarnya, tapi sudah ada komunikasi itu antara perangkat saya dan perangkatnya orang lain gitu. Nah, siapa yang mengontrol itu sehingga ada call forwarding? Itu SS7. Jadi siapa yang punya tanggung jawab di situ? SS7, ya seperti itu. Nah, memungkinkan efisien dan secure worldwide telecommunication dan SMS. Secure tidak sepenuhnya benar ya. Mungkin dulu iya, tapi sekarang tidak. Karena SS7 ini vulnerable. Nanti saya akan kasih contohnya kenapa SS7 ini vulnerable. Ya, nah ini contohnya signaling. Nah, signaling atau SS7 signaling itu di sini dikatakan everything in telecommunication network is based on signaling. Jadi semua yang ada dalam telekomunikasi ini, setiap titik yang ada dalam telekomunikasi itu pasti ada signalingnya. Karena dia menghubungkan antara satu titik dan titik yang lain, mengontrol komunikasi antara satu titik dengan titik yang lain, apapun namanya, apapun teknologinya. Khusus dalam SS7, dia mengontrol percakapan suara. Ya, seperti itu. Nah, kita, misalkan, kalau disebut digital exchange, seperti bayangkan adalah sentral. Jadi sentral itu apa? Tujuannya ada sentral adalah itu, misalnya kita nelpon ke kantor Telkom gitu. Berarti kalau yang saya telepon tujuannya ada di dalam Bandung, nanti sentralnya yang akan menghubungkan saya dengan tujuan saya. Misalnya saya di Bandung, teman saya juga di Bandung, nanti itu sentralnya Bandung atau kantor Telkomnya Bandung yang akan menghubungkan. Makanya disebutnya exchange. Nah, seperti itu. Nah, di sana itu ada kanal atau ada saluran yang berisi suara kita, ada saluran yang berisi signal kita, signaling kita atau SS7 kita. Nah,
rutenya signal ya itu ternyata panjang. Ya, jadi yang namanya signaling, dia jalurnya itu terpisah dia dengan jalur suara. Jadi misalnya kita punya satu jalur gitu. Nah, dalam beberapa kasus signaling itu tidak masuk atau tidak berkomunikasi di jalur yang sama dengan suara kita dilewatkan. Tapi yang terjadi adalah dia diberikan jalur khusus untuk berkomunikasi. Nah, rutenya signaling itu tidak sesimpel rutenya suara. Karena di dalam signaling mereka punya mekanisme sendiri bagaimana satu titik berkomunikasi dengan titik yang lain. Contohnya di dalam sini ada yang namanya SSP, ada yang namanya STP, ya. Tidak usah dulu kalian pusing dengan hal ini karena nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi prinsipnya adalah kalian bisa membedakan antara komunikasi, jalur komunikasi suara atau voice, dan ada juga komunikasi yang lain yang bukan mesin, yang bukan orang yang bicara di sana, tapi mesin. Nah, proses komunikasi itu namanya signaling. Seperti itu. Tugasnya tadi apa? Call setup, membangun koneksi, mematikan, billing, ya, perhitungan pulsa, durasi waktu, itu semuanya call signaling yang mengontrol. Oke, nah SS7 itu adalah pesan yang dia itu secara size itu 56 sampai 64 kbps. Bidirectional channel, apa itu bidirectional? Dua arah ya, seperti itu. Kemudian antara network element. Network element itu bisa banyak, bisa antar sentral, bisa titik STP dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian signaling out of band on dedicated channel rather than in band on voice channel. Ini saya katakan tadi. Jadi signaling itu terjadinya di mana? Apakah dia di kanal suara atau bukan di kanal suara? Jawabannya adalah signaling tidak terjadi di dalam kanal suara. Jadi kalau kalian membayangkan ada kanal suara atau saluran suara, signaling itu tidak terjadi di dalam saluran suara tersebut. Tapi dia memiliki saluran tersendiri. Jadi dia dibuatkan saluran khusus. Jadi suara kita tidak diganggu seperti itu, ya. SS7 is form a common channel signaling that provides intelligence to the network and allows quicker call setup and tear down. Jadi itu yang memungkinkan kita, kok bisa kita nelpon, ya, orang bisa mendengarkan dering, dia mengangkat telepon kita, ketika mematikan telepon pulsanya berhenti, itu SS7 semua mengatur, ya. Kemudian compare to in-band signaling, out of band kenapa akhirnya signaling ini memilih untuk out of band atau di luar signal voice, di luar kanal suara? Jawabannya adalah ini memungkinkan faster call setup times. Jadi durasi yang dibutuhkan untuk membangun satu hubungan komunikasi itu jadi lebih cepat, kemudian akan lebih efisien, ya. Yang ketiga adalah dia support intelligent network. Apa itu intelligent network begitu ya? Jadi kan apa namanya? Kalau saya pernah nonton kan ya video bagaimana orang dahulu itu kalau mau menelpon, dia harus nelpon ke sentral, nanti orang sentral itu konekkan pakai kabel, colokannya dipindah gitu. Sangat-sangat manual kerja mereka. Nah, dengan adanya SS7 ya, networknya akan semakin banyak, usernya akan semakin banyak, tentu dia butuh mekanisme yang lebih cerdas untuk menghubungkan satu dengan yang lain gitu. Dan dia harus bisa connect dengan yang namanya database. Nah, SS7 dia support yang namanya database system. Oke, improve control over fraudulent network usage, lowering network operating cost by reducing SS7 links. Anda bayangkan, kalau misalkan ada 100 kanal suara, dan SS7 itu harus ada di setiap kanal suara tersebut. Berarti ada berapa kanal SS7 yang saya butuhkan? 100. Cost-nya akan sangat besar gitu. Ya, cost-nya akan sangat besar. Nah, kalau misalkan saya bikin jalur khusus, yang terjadi adalah saya bisa bikin 100 kanal suara, kemudian saya hanya butuh mungkin 5 atau 10 kanal signaling, kanal SS7. Jadinya cost-nya akan lebih kecil, ya, baiknya seperti itu. Nah, ini yang saya maksud tadi, bahwa ada beberapa mode dalam signaling. Nah, saya tanya dulu deh, jadi sudah ada gambaran kan ya, signaling itu apa? Atau masih bingung? Udah Pak, udah. Ya, dapat gambaran lah ya. Nah, ada yang namanya associated signaling. Apa ini maksud dengan associated signaling? Uses one dedicated path between switches as the signaling link. Jadi dia punya jalur yang sudah dedicated gitu. Jadi nggak boleh dia dengan yang lain. Kemudian ada lagi yang namanya non-associated signaling, uses separate logical paths and multiple node. Jadi
ada karena logik yang digunakan terpisah, nanti ada gambarnya satu persatu gitu ya, dan dia bisa connect dengan multiple nodes. Jadi setiap titik elemen dalam komunikasi atau telekomunikasi itu biasanya disebut dengan network element, kadang-kadang juga disebut dengan node atau titik gitu. Misalkan saya sebagai user, ya saya satu node, kemudian connect ke sentral itu satu node. Kemudian dia connect dengan user yang lain, itu connect lagi ke satu node yang lain. Ya, yang ketiga adalah quasi associated signaling. Dia menggunakan pokoknya jumlah node yang kita gunakan itu gunakan seminimal mungkin. Jadi tidak semua node kita hubungkan. Kita hanya pakai beberapa. Nah, ini yang lebih disukai oleh SS7. Tidak connect ke semua node. Kan tujuannya tadi begitu, supaya efisien jaringan itu. Jadi tidak semua node dikasih SS7. Hanya butuh beberapa node saja. Seperti itu. Nah, apa contohnya? Associated signaling seperti begini nih. Jadi kalau misalkan switch A, switch C, switch B, switch itu sentral. Jadi kalau saya bilang sentral, bilang exchange, kemudian bilang switch, itu makhluk yang sama, ya. Tugasnya dia adalah menghubungkan antara satu pelanggan dengan pelanggan yang lain. Oke, atau kantor telepon lah seperti itu. Nah, signaling yang associated signaling begitu ya, dia gabung deh. Jadi misalkan ya dedicated deh. Jadi misalkan antara satu sentral dengan sentral B ada voice trunk-nya, ada saluran suaranya, dia disediakan satu signaling khusus. Oke, nah signaling ini tidak bisa dipakai untuk komunikasi ke switch C. Hanya dipakai untuk komunikasi antara sentral A dengan sentral B. Oke, nah ini yang dimaksud dengan dedicated. Ya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya non-associated signaling. Apa yang dimaksud dengan non-associated signaling? This type of signaling, voice or data in signaling are carried on separated logical path. Multiple nodes in the signaling path to the final destination can cause delay. Although used in the SS7 network, it is not preferred. Jadi, maksudnya bagaimana? Paling mudah kita lihat ilustrasi di sini. Misalnya kita menghubungkan antara titik A dengan titik B. Sederhananya harusnya signaling itu kan ya sudahlah bikin signaling kan voice-nya lewat A langsung ke B. Ya sudahlah signalingnya juga lewat dari A langsung ke B begitu. Ternyata ya metode non-associated signaling dia menggunakan jalur yang lain untuk signalingnya. Ya, dan dia melewati bisa jadi lebih dari satu node gitu. Nah, kenapa dibuat seperti ini? Ya sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan gitu, tapi kita tidak akan bahas lebih jauh dari sana. Prinsipnya adalah dia membuat saluran voice dan saluran note-nya, saluran signalingnya itu terpisah dan rute saluran signalingnya itu bisa jadi melewati beberapa node. Konsekuensinya adalah ini menyebabkan delay. Ya semua tahu delay ya. Jadi misalkan yang harusnya sampai 1 second, ternyata akhirnya sampainya 10 second misalkan. Nah itu delay. Ya. Seperti itu. Ini dipakai nih di SS7. Cuman ya ini tidak direkomendasikan. Nah, apa yang direkomendasikan? Ya, apa yang direkomendasikan? Yang digunakan oleh SS7 adalah quasi associated signaling. Apa itu? Ya, employs a minimal number of node. Ya, jadi node signalingnya itu cuma satu. Meskipun ada 3 yang mau dihubungkan, ya misalkan ada 3 sentral nih, switch A atau sentral A, switch B atau sentral B, switch C atau sentral C, masing-masing punya voice path, misalkan ya jalur suara, jalur data. Nah, kita akan bikin node untuk SS7-nya, cukup satu saja. Nah, satu node ini, satu node ini itu akan terhubung ke setiap titik sentral yang lain, sentral A, sentral B, sentral C. Jadi kalau misalkan ada yang nelpon dari A ke B, dia tetap akan melewati node ini, kemudian lanjut ke B. Tapi konsekuensinya apa? Kalau orang mau nelpon dari A ke C, dia hanya perlu melewati tetap satu node. Kalau misalkan kita pakai associated, berarti signalingnya lewat mana dulu? A ke B dulu, B baru ke C. Itu konsekuensinya kan? Jadinya lebih lambat gitu. Nah, tapi kalau misalkan kan punya satu titik gitu ya, nah ini kan baru 2 hop gitu. Nanti kalau misalkan 10 hop, misalkan ya ini kan 2 hop, 1, 2 gitu. Kalau misalkan lebih banyak, dia butuh jalurnya pasti lebih banyak. Nah, dengan adanya single node, dia akan memudahkan untuk komunikasinya lebih cepat atau membangun komunikasinya itu jadi lebih cepat. Ya. Nah, ini yang metode yang seperti ini, quasi associated signaling, ini yang sangat direkomendasikan oleh SS7 ya seperti itu.
Kebayang ya. Jadi intinya ada signaling, ada jalur signaling, ada jalur suara. Jalur signaling itu punya metode macam-macam untuk connect antara satu user ke user yang lain atau dari sentral ke sentral yang lain gitu. Nah, yang direkomendasikan adalah quasi associated signaling. Oke. Nah, baru kita bahas nih satu-satu tentang signaling point. Oke. Waktu kita tinggal 20 menit lagi. Signaling point. I'll not SSF a network call signaling point. Jadi setiap titik yang ada di dalam infrastruktur SS7 itu dikenali dengan SP. Oke, setiap SP ya, dia punya alamat yang unik. Alamat uniknya itu disebutnya dengan point code. Oke, alamat uniknya disebutnya dengan point code. Nah, nanti rutenya kemana nih SS7 kita nih, itu tergantung dari point code ini gitu. Jadi setiap signaling point atau setiap titik di dalam infrastrukturnya SS7 itu disebutnya dengan SP dan alamatnya begitu ya diidentifikasikan dikenal dengan nama point code. Jadi mungkin setiap rumah di dalam satu desa, setiap titik dalam satu rumah itu disebutnya rumah. Setiap titik dalam satu desa itu disebutnya rumah dan alamat rumah itu punya nomor gitu. Nah, signaling points itu seperti rumah, point code itu nomor rumah, kurang lebih begitu ya. Kemudian each signaling point uses a routing table. Nah, jadi kita akan memilih rute mau kemana berdasarkan nomor kita itu pasti ada routing table-nya atau routing table itu semacam daftar rute. Jadi misalnya kalau kamu mau ke A berarti kamu harus misalkan dari A ke C. Kalau kamu mau ke C kamu harus lewat B terlebih dahulu. Nah, itu routing table namanya. Saya A mau ke Z gitu. Tapi di routing table-nya bilang begini, kalau kamu A dan mau ke Z, kamu harus lewat B, habis itu lompat ke K, habis itu lompat ke M, habis itu lompat ke Z. Itu namanya routing table. Jadi mereka punya referensi routingnya itu sebenarnya routing table. Nah, signaling points, tadi kita bicara ya, signaling point itu seperti rumah, ternyata rumah itu banyak macamnya. Signaling point itu minimal ada 3. Ada yang namanya SSP, ada namanya STP, ada SCP. SSP, Service Switching Point or Signal Switching Point, STP, Signal Transfer Point, SCP, Service Control Point. Nah, ilustrasinya beginilah gitu. Ini semuanya node. Node di dalam SS7 namanya sentral, namanya signaling point ya. Signaling point ada banyak macamnya, ada yang namanya SSP, ada yang namanya STP, ada yang namanya SGP. Bedanya di mana ya? Kalau SSP ya, kalau SSP convert global title digit ya, misalkan nomor yang kita telepon from a subscriber line to SS7 signaling message. Jadi tugasnya dia adalah nomor telepon yang kita masukkan dia akan konversi. Dia ini nomor telepon yang dia tuju secara SS7 dia ini mau kemana sih begitu. Nah, itu tugasnya dia tuh ya. Nah, SSP dia punya tugas setup, manage dan release voice circuit to make a call. Jadi yang mengerjakan panggilan kita, yang menutup panggilan kita, sesi kita sudah berakhir atau baru mulai itu SSP semuanya gitu ya. In short, SSP function is to use global title to determine how to connect or a call using its routing table. Sederhananya, fungsinya si SSP adalah dia akan menerjemahkan nomor yang kita tuju kemana dia punya rute ya. Seperti itu. Di mana dia punya rute dalam infrastruktur SS7 yang lebih besar. Jadi dalam peta, misalnya peta Indonesia, begitu ya. Nah, si rutenya ini mau kemana nih gitu. Yang punya tugas itu SSP. Nah, kalau STP, dia itu gateway. Kata kuncinya di sini nih. STP is a router or gateway. Router tahu ya, yang kalau orang yang suka main di warnet, biasanya kan satu komputer itu connect ke satu titik, namanya router kan gitu. Di rumah kita punya wireless LAN, kita punya wireless LAN router kan begitu, ya. Nah makanya di sini dikatakan message are not originated by STP. Ya, karena dia transfer point atau router atau gateway, berarti pesannya kan tidak berasal dari router. Misalkan di rumah kita, pesan-pesan yang ada di dalam router itu dari mana sih? Apakah router yang bikin apa bukan? Jawabannya bukan router yang bikin. Jawabannya adalah yang membuat message itu adalah, yang membuat pesan itu atau yang mengirim sinyal dari awal itu adalah laptop kita, handphone kita yang connect ke router. Nah, sama halnya dengan STP. STP itu hanya router. Jadi yang membuat message itu service switching point, yang sebagai gateway atau router namanya STP.
Makanya di sini dikatakan STP switch SS7 message between signaling point. Jadi di antara signaling point ketika mereka saling komunikasi, perantaranya via apa? Via STP. Makanya disebutnya sebagai router, ya, seperti itu. Nah, bagian yang ketiga, STP provided application access. It is an interface to application such as database. Jadi kalau misalkan dia mau connect, ya, tadi kan ada user. User itu kan harus akses ke database kan, tentu. Supaya kita tahu ini user ada atau tidak kan begitu. Terus user itu adanya berada di mana gitu misalkan. Itu kan ada di database. Nah, siapa yang mengakses itu? Yang mengakses itu adalah service control point. Ya, seperti itu. Jadi ada 3 kesimpulannya. Signaling itu ada service switching point, signal transfer point, ini sebagai router, service control point ini untuk menghubungkan ke node-node tertentu, misalkan ke database gitu ya. Nah, terus ada banyak tipe-tipenya, tipe-tipe link. Ya, jadi jalur-jalurnya itu dibeda-bedakan gitu. Ada A sampai B. Nanti mungkin kalian bisa baca di sini perbedaannya di mana. Tapi prinsipnya seperti ini. Misalkan ya, tipe A itu berarti link yang menghubungkan antara SCP dengan STP. Jadi kata di sini use to connect SSP to STP or STP to SCP. Jadi kalau ada SCP, dia connect-nya ke STP, atau ya ada SSP connect-nya ke STP, itu namanya tipe A. Oke? Tipe B, kalau misalkan yang connect itu adalah STP dengan STP. Makanya dikatakan bridge link connect an STP to another STP. Seperti itu. Nah, tipe C, kalau misalkan ya ini mirip dia sama mirip sama yang ini nih, ya, mirip sama tipe B gitu. Cuman bedanya C link is only when STP has no other route available to a destination. Jadi kalau misalkan ini dia sudah dibuat nih dari awal. Oke, kalau ini ternyata tidak ada rute yang lain, ya, akhirnya dibuatlah atau dikoneksikan antara STP dengan STP karena tidak ada rute yang lain, dia masuknya kategori tipe C. Nah, seperti itu. Ini kita lihat lebih detail lagi. Kita singkat saja. Reviewnya adalah mana ya? Nah, kurang lebih begini. SS7 in big picture. Taruhlah ini SS7. Ada STP, ada STP. Kalian bisa lihat, ini namanya C-Link. Antara SSP connect dengan STP, ini namanya A-Link. Oke, SS7 ternyata tadi saya bilang tidak hanya diadaptasi di telepon rumah gitu, tapi dia juga diadaptasi di GSM. Jadi kalau misalkan ya, saya telepon rumah saya misalkan 022 sekian sekian, saya dapat telepon dari 08 sekian sekian. Kok saya bisa kok ketika 08 sekian sekian itu nelpon ke nomor saya yang 022, kok dia bisa tahu sih keberadaan saya? Jawabannya adalah karena ada signaling yang namanya SS7. SS7 itu yang berkomunikasi antara si database-nya seluler itu ke SSP atau ke jaringannya SS7 di telepon biasa, seperti itu. Jadi sangat penting sebenarnya SS7 ini. Karena kenapa dia menjadi sangat penting? Karena dia menentukan rute. Karena dia menentukan rute kemana gitu. Kita nelpon, kita diarahkan kemana gitu. Pertanyaan begini, apakah rutenya bisa salah? Jawabannya ada yang bisa melakukan hack, akhirnya memanipulasi rute tersebut. Makanya saya bilang tadi, SS7 pada zamannya itu mungkin secure, tapi hari ini SS7 cenderung sudah mulai ditinggalkan karena dia tidak secure. Tapi apakah SS7 masih digunakan? Jawabannya masih, karena dia adalah semacam bawaan dari generasi lama. Jadi selama generasi-generasi lama itu masih ada, SS7 itu akan tetap ada, seperti itu ya. Tuh. Nah, itu tipe-tipe link. Kemudian begini nih, ada protokol layer. Makhluk apa lagi nih, SS7 protokol layer. Nah, jadi kalau misalkan saya tanya dulu deh, ada yang pernah dengar istilah OSI layer? Pernah, Pak. Pernah. Apa itu fungsinya OSI layer? Fungsinya nggak begitu tahu sih, Pak. Paling kayak ada nggak apa-apa ya, kamu tahu aja. Gimana? Setahu saya ada yang kata buat switch itu, Pak. Ya, jadi misalkan begini. Saya search lagi ya. Present now. Saya akan klik entire screen. Entire screen. Saya akan buka aplikasi yang namanya
Wireshark. Nah, sederhananya gini, apa itu OSI layer? Kalau misalkan kalian kirim pesan WhatsApp dari handphone kalian, WhatsApp itu kan kalian kirim teks ya, betul ya. Handphone kalian itu connect-nya ke mana namanya? Handphone kalian itu connect-nya ke seluler. Terus handphone saya misalkan di rumah itu saya connect-kan dengan wireless LAN. Oke, wireless LAN. WhatsApp saya connect wireless LAN. Kalian kirim message ke saya via WhatsApp, akhirnya pesan kalian saya terima di WhatsApp saya. Infrastruktur yang digunakan oleh seluler itu kan beda. Sedangkan infrastruktur yang saya pakai untuk connect ke rumah saya itu namanya wireless LAN. Infrastrukturnya juga beda. Kan begitu ya? Nah, kenapa akhirnya pesannya itu bisa sampai, tidak acak hurufnya, atau bahkan bisa saya buka dengan baik? Jawabannya adalah karena kita menggunakan standar yang sama. Oke, ibarat kata begini nih, kue. Kue itu dikirim, oke? Kue itu dikirim, kita punya aturan yang sama. Saya akan menyusun kue, saya akan mengirim kue itu dengan cara saya potong 4. Oke, saya potong 4, kemudian saya kirim kue 1, potongan pertama, saya kirim potongan kedua, saya kirim potongan ketiga, saya kirim potongan keempat. Nah, kalau standarnya sama, maka penerima harus mengimplementasikan aturan yang sama. Apa aturannya? Saya akan menerima 4 potong kue. Harusnya kan begitu ya. Ketika saya menerima 4 potong kue, saya akan ambil potongan pertama, kemudian saya susun dengan potongan kedua, saya akan susun dengan potongan ketiga, saya akan susun dengan potongan keempat. Akhirnya apa? Saya akan mendapatkan kue yang sama yang dikirim sebelumnya. Kalau misalkan standarnya berbeda, kue dikirim dengan standar potongan 4. Kemudian saya menggunakan menerima dengan standar potongan 8 gitu. Maka ya kuenya tidak akan bisa komplit gitu. Tidak akan bisa sama gitu. Atau misalkan potongan yang saya terima hanya 2 misalkan. Artinya kan standarnya tidak sama. Nah, OSI layer atau OSI model layer itu bicara tentang bagaimana standar komunikasi data kita. Jadi internet gitu ya. Satu pakai laptop Asus, satu pakai laptop HP, satu pakai handphone Xiaomi, satu pakai iPhone. Tapi kok datanya nggak berubah-ubah ini gitu? Karena mereka memproses data dengan standar yang sama. Pemrosesan data itu yang disebut dengan OSI layer. Oke? Seperti itu. Nanti mungkin kita akan bahas di pertemuan yang lain apa itu OSI layer lebih detail. Tapi sederhananya seperti itu. Dia standar bagaimana data itu dirubah dan bagaimana data itu dibangkitkan lagi. Misalkan saya buka Wireshark saya. Apa itu Wireshark? Wireshark ini alat untuk monitoring tools untuk monitoring paket. Di dalam laptop saya itu ada banyak koneksi. VPN, Ethernet, local Ethernet, Wi-Fi. Nah, karena saya di kampus, saya sedang connect ke Wi-Fi-nya internet kampus. Misalkan saya buka Wi-Fi. Nah, komunikasi yang terjadi pada Wi-Fi saya, inilah isinya. Ya, satu paket namanya frame, ya, paling kecil namanya data. Frame, Ethernet, internet protokol, dan sebagainya. Ini layer-layernya. Jadi frame, inilah paket yang dikirimkan satu paket internet data saya itu sepanjang ini. Berapa panjangnya? Gitu. Di sini dikatakan ya, frame 1200 bytes on wire. Kayak begitu. Nah, kalau frame-nya ya, Ethernet-nya itu di sini berapa, memuatnya apa? MAC address saya. Nah, detailnya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tapi prinsipnya ini adalah paket yang diterima oleh paket yang terjadi, paket-paket yang dikirimkan dalam komunikasi paket datanya si laptop saya menggunakan WiFi. Seperti itu. Nah, masing-masing ada layernya tuh. Ya, kuenya dibagi-bagi gitu. Nah, lapisan-lapisan itu namanya layer. Nah, SS7 tentu dia juga karena dia adalah standar, pasti dia punya layer-layer juga. Nah, layer-layernya dibaginya ada MTP layer 1 sampai MTP layer 3, SSCP, TCP/IP, MAP sama INAP gitu. Apa saja isinya gitu ya. Ya, layer 1 defines physical and electrical characteristic. Prinsipnya adalah bagaimana dia merubah. Ya, misalkan sinyalnya berupa elektrik, kemudian dirubah menjadi digital kayak gitu ya. Nah, itu fungsinya layer pertama. Semua begitu. Sinyal saya WiFi kan harus diproses ya. Berarti sinyal dari WiFi yang sifatnya wireless harus dirubah dong ke digital terlebih dahulu gitu. Nah, yang merubah itu siapa? Biasanya layer pertama. Ya, tugasnya dia itu seperti itu. Loh,
Kalau misalkan di laptop yang lain dia koneknya pakai kabelan. Kalau misalkan dia koneknya pakai kabelan, berarti kan elektrik ya, bukan wireless sinyalnya. Nah, dia yang karena sinyalnya adalah elektrik karena dia menggunakan kabelan, harus dirubah menjadi data binary-binary. Tugasnya siapa? Layer pertama. Nah, di SS7 layer pertamanya juga demikian. Ya, seperti itu. Layer 2, link layer functionality. Kalau layer 3 tugasnya dia adalah message can be delivered between signaling point across SS7 network, regardless of whether they are directly connected. Jadi, apakah dia connect langsung atau tidak, dia tugasnya adalah si layer MTP ini, itu memastikan pesannya itu sampai ke setiap signaling point. Ingat ya, signaling point ada banyak macamnya. Nah, prinsipnya satu node di dalam SS7, infrastruktur SS7, atau peta SS7, pasti ada signaling point. Nah, untuk memastikan dia connect atau terhubung antara satu titik dengan titik yang lainnya, maka itu tugasnya layer 3. Oke, SSCP, Connection Counterpart, provide to major function that are lacking in the MTP. MTP itu punya kelemahan. Nah, kelemahannya dia itu di backupnya sama SSCP. Ya, dia juga yang mengatur routing, mengatur routing atau pengalamatan yang disebut dengan global title routing gitu. Ini agak susah. ISUP ya, ISDN user part, ini mendefinisikan message dan protokol yang digunakan untuk memutuskan atau menyambung komunikasi di saluran telepon rumah atau switch network atau jaringan telepon kabel. Jaringan telepon kabel, siapa yang mengontrol turunnya, berhentinya, mulainya telepon, itu dibahasnya di ISDN. Oke. Nah, ini SS7 layer ya. Ada MTP, MTP2, MTP3, ini beda-beda nih. MTP1 namanya physical, MTP2 namanya data link, MTP3 dia network. Nah, bagiannya si user ada di sini. Tergantung dia datanya dari mana, seperti begitu. Big picture-nya tadi sudah saya lihatkan seperti ini. Nah, SS7 point code itu seperti IP address. Oke, saya tunjukkan. Ini ya, ini. Ini yang saya buka kan WiFi. Kalau WiFi berarti menggunakan standar bukan SS7. Kalau WiFi berarti dia menggunakan standar ini, OC layer. Oke, kita akan coba lihat IP address. IP address adanya di layer berapa? IP address itu adanya di layer 3, namanya network layer. Kita coba cek di layer ketiga. Namanya ini layer ketiga. Ini layer pertama, ini layer kedua, ini layer ketiga. Oke, layer ketiga di sini ada IP address. IP address-nya ya 10.30.9634, destination-nya 74. Artinya apa? Ini ada paket datang paketnya dari alamat mana? Datang paketnya dari alamat 10.30.96. Paketnya itu mau kemana? Tujuannya adalah 74.125.250. Ini kan address yang kita kenal kan selama ini, bahwa laptop kita mempunyai alamatnya IP address gitu. Paketnya pasti dikirimnya juga dari yang memiliki IP address. Nah, di SS7 mereka punya pengalamatan sendiri, ya, bukan menggunakan IP address. Pengalamatannya kalau berdasarkan di sini, itu dia ada di mana? Pengalamatannya ada di point code, ya. Tadi kita bahas salah satu signaling point dia pasti punya nomor, namanya point code. Adanya di mana? Di layer 3. Nah, ini tujuannya adalah mengidentifikasi kemana destination, di mana pesan SS7 itu. Nah, kita coba buka. Ya, saya punya paket SS7 yang sudah saya capture sebelumnya. Kita akan coba buka paketnya. Misalkan ini. Ini contoh saja gitu ya. Nanti kalau kalian kerja di industri, di Telkomsel itu kalian bisa langsung capture sendiri SS7 paketnya itu bagaimana. Nah, ini SS7, dia ada yang layer 3. Nah, ini nih. SCTP gitu ya. Atau ini nih. Oke, nah, ini. Jadi dia punya alamat, ada yang namanya DPC, ada yang namanya OPC, ini alamat nih, gitu. Ini alamat gitu. Terus apa namanya? Kita buka lagi. Oke. Ini network indikatornya begitu. Oke. Nah, itu yang pertama ya. Jadi dia punya pengalamatan sendiri. Ya, dia punya pengalamatan sendiri.
Jadi dia tidak menggunakan IP address. Nah, di kasus ini pertanyaan begini, Pak, kalau misalkan SS7 itu kan dulu standarnya dibuat sebelum ada internet kan, atau terpisah dia standarisasinya dengan internet. Bisa tidak SS7 itu connect dengan internet? Jawabannya bisa. Contoh yang ada di sini itu konversi dari SS7 ke IP address. Yang tadinya SS7 itu punya addressnya di sini, based on DPC, based on OPC, sekarang mereka memiliki IP address. IP addressnya ditranslasikan atau diterjemahkan menjadi IP address ini 10.0.223. Jadi meskipun generasi lama, tapi dia tetap bisa dikonversi ke IP address. Kenapa dia harus dikonversi? Ya tujuannya adalah supaya dia bisa connect dengan generasi-generasi teknologi yang lebih muda dari dia. Dia kan belum mengenal IP address gitu. Tapi kan dia satu node dalam telekomunikasi. Kalau ibarat dia satu poin, satu titik dalam telekomunikasi. Kalau ada orang mau connect ke dia, berarti dia harus punya alamat dalam IP address juga dong gitu. Makanya dia dikasih alamat IP address seperti itu ya. Tapi prinsipnya yang saya mau tunjukkan adalah bahwa di dalam SS7 awalnya mereka tidak mengenal IP address. Yang ada adalah pengalamatan seperti ini. Ya. Kalau misalnya kita buka paket yang lain, nah, kalian perhatikan di sini, ya, ini adalah transaksi telepon. Siapa yang menelpon? Ini, ya, nomor pulsanya, nomor billingnya ini, transaksinya ini, kayak gitu ya. Kemudian siapa yang ditelepon, itu semuanya ada. Oke. Kemudian ini SCCP. Kalau kalian perhatikan di sini ada tidak IP address? Tidak ada IP address karena ini pure SS7 sebelum mengenal IP address, gitu ya. Sebelum mengenal IP address. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat? Kita buka di MTP. Oke, nah ini dia MTP level 3. MTP level 3 itu di mana ya? Kita lihat di sini. Ini MTP level 3, nih, network. Jadi pengalamatannya itu ada di yang sini. Makanya kalian perhatikan si paket nomor telepon ini, siapa yang mau menelpon, ini kan signaling. Ini ada yang nelpon, mau nelponnya ke siapa gitu. Nah, paket komunikasi itu atau pembicaraannya itu direkam dalam paket ini. Nah, di dalam paket ini itu muncul ada DPC, ada OPC, destination sama destination point code. Kalau ini originated point code. Ini adalah asal nomor point code-nya, ya, signalingnya, sama ini tujuannya. Jadi bukan IP address lagi gitu. Tapi ini asalnya, ini tujuan signalingnya kemana? Ini 944 kayak gitu. Ini signalingnya berisi apa sih gitu? Ternyata signalingnya berisi identitas yang mau menelpon. Akhirnya semuanya dicatat, nomor teleponnya dicatat, siapa yang mau nelpon mencatat, bahkan sudah mulai di-trigger tuh, billingnya ini loh gitu. Jadi kalau mau ada tagihan dari transaksi ini, nanti dialihkan ke tagihan ID ini, seperti itu. Ya, jadi mudah-mudahan ini bisa dipahami. Jadi SS7 itu signaling. Makanya kita tidak bicara konten suara di sini, tidak bicara konten SMS di sini, karena tujuannya dia signaling bukan memang membawa suara, bukan membawa konten message. Yang dia bawa adalah komunikasi antara mesin. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan cukup ya. Maaf lebih 5 menit. Saya rasa demikian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih untuk atensinya. Kalau misalkan saya boleh menunjukkan satu video, saya minta waktunya sebentar. YouTube saya muncul nggak? Muncul, Pak. Muncul, Pak. Saya akan tunjukkan menarik nih SS7 ya. Protokol signaling ya. Nah, yang saya mau tunjukkan di sini adalah ada kasus hacker itu dia memanipulasi SS7. Tadi SS7 tujuannya apa? Dia akan menentukan rute pesan itu mau kemana dan berakhir kemana, kan begitu. Nah, ada hacker ya dengan teknik tertentu dia memanipulasi SS7. Apa implikasi dari ini? Dia manipulasi SS7. Pesan SMS yang harusnya dikirim oleh WhatsApp ke sini. Nanti kalian bisa nonton sendiri videonya ya. Saya akan ceritakan pesan SMS yang harusnya dikirim kepada si korban. Oke, WhatsApp nih mau autentikasi, harusnya kan dikirim message-nya kemana? Ke korban kan, ke handphone ini. Tapi karena SS7-nya sudah dimanipulasi, akhirnya apa?
nomor telepon yang harus nomor teleponnya si victim yang digunakan sebagai tujuan SMS oleh WhatsApp, ya, WhatsApp autentikasi, malah SMS itu tidak diterima oleh si korban. Yang diterima adalah yang menerima pesan SMS itu adalah hacker. Canggih nggak tuh? Jadi pada kata begini nih, saya telepon ke siapalah di grup ini ya. Saya telepon ke siapa nih? Rafli. Saya telepon ke Rafli. Nomornya Rafli yang saya masukkan ke dalam handphone saya. Tapi ternyata pada saat saya telepon nomornya Rafli, itu dialihkan nomor telepon itu. Yang mengangkat adalah misalkan istri saya, misalkan begitu. Rafli nggak tahu. Saya tahunya sebagai menelpon, saya menelponnya si Rafli. Tapi karena SS7-nya sudah dimanipulasi oleh hacker, oleh orang yang tidak bertanggung jawab, maka rute telepon tersebut dialihkan. Jangankan rute SMS seperti yang terjadi dalam video ini, bahkan rute teleponnya pun bisa dialihkan. Nah, itulah bahayanya, ya, vulnerability-nya atau kelemahannya SS7. Makanya dia cenderung untuk tidak dipakai. Tapi masih dipakai gitu, karena ya kalau generasi lama bisanya signalnya cuma pakai SS7 gitu, generasi yang baru sudah tidak pakai lagi. Tapi kalau misalkan nih generasi lama misalkan telepon rumah gitu, dia kan signalnya pakai SS7, sedangkan sekarang LTE. Tapi saya kalau mau telepon ke telepon rumah, ya mau tidak mau tetap harus pakai SS7. Ya itulah apa namanya, itulah teknologi gitu ya, itulah teknologi. Jadi tidak semuanya bisa langsung ditinggalkan secara radikal. Oke, saya sudah lebih 10 menit. Terima kasih untuk atensinya pertemuan hari ini. Kalau ada mau sesi tanya jawab mungkin nanti aja ya pertemuan selanjutnya. Dicatat dulu saja. Mau nanya di grup juga boleh, biar lebih seru, biar lebih ramai grupnya. Saya akhiri ya pertemuan hari ini. Tidak ada pertanyaan ya. Ini saya rekam, jadi kalian tidak perlu khawatir. Bagi yang tidak bisa join atau mau join belakangan tidak masalah. Nanti bisa nonton rekamannya. Ya, saya